Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solo Purnacom Video Tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba flash STB V5 ya teman-teman. Kebetulan ini sudah update bulan Juli ya 2023. Nah, ini akan kita flash dengan firmware EBS Project ya, yang kebetulan kemarin sudah di-share teman kita dan kita kedapatan untuk bisa mencobanya teman-teman. Oke. Namun di sini nanti kita akan melakukan beberapa percobaan ya teman-teman. Mungkin di tutorial yang lain sudah ada yang membuat flash menggunakan EBS Project. Nah, tapi kita akan mencoba menggunakan bantuan tool dari Antonio. Nah, yang pertama ini sebenarnya sudah kita cek ya teman-teman. Sudah kita cek dan sudah kita tampilkan di layar bahwasanya ini update bulan Juli 2023. Kemudian kita sudah sediakan USB to TTL. Tujuannya adalah untuk nanti untuk memantau. Kemudian kita juga siapkan USB mail to mailnya juga sudah siap. Oh iya, yang belum kita siapkan bootloadernya teman-teman, karena kemarin habis dipakai untuk flash V2, kita akan coba gunakan bootloader Android 12 ya. Oke, sampai kita buka teman-teman. Kita punya file di V5 ya teman-teman. Kita pakai bootloader miliknya Android 12. Di Android 12 ini bootloadernya manjur sekali teman-teman. Dan kemarin sempat beberapa kali ya ada yang melakukan percobaan gagal untuk masuk ADB remote service ya, atau Android phone di device manager. Nah, kita pastikan sesuai ya teman-teman. Saya micro SD nya di data E, ini juga data E. Kemudian partitionnya kita centang dan format kita centang, baru kita open ya teman-teman. Nah kemarin dipakai untuk HGFC. Sekarang kita masuk di STB, cari folder V5. Disendirikan seperti ini ya teman-teman. Jadi biar teman-teman kalau misalkan mau flash enak gitu, nggak bingung ya. Kadang kita bingung karena naruhnya sembarangan. Di folder download ada, di data D ada, jadi bingung sendiri. Dokumen ada gitu. Oke, kita format. Oke. Ikuti perintah ini aja teman-teman. Oke, kita klik OK, kita close, akan muncul sukses seperti ini. Kita OK, kita close teman. Kemudian micro SD kita cek. Nah, bedanya kalau dengan V2 bootloadernya harus di copy ke SD card ya. Kalau di V5 ini tidak perlu teman. Jadi cukup seperti ini tadi. Oke. Sekaligus kita akan menunjukkan pada teman-teman yang kemarin kok nyoba kok gagal gitu. Itu kendalanya di mana gitu. Oke, kita sampaikan sekalian ya teman-teman. Saya pun juga melakukan flashing, tidak sekali langsung dapat ya. Jadi gimana ya? Kadang langsung dapat enak, kadang juga harus berulang kali shot gitu ya. Tidak langsung seketika dapat gitu. Oke. Kita buka putihnya terlebih dahulu teman-teman. Kemudian portcom-nya disesuaikan ya, sambil dibuka device manager. Teman-teman biar tahu juga. Yang mungkin baru pertama ya. Nah, kita buka device manager. Nah, ini. Oke. Seperti biasa kita tata sedemikian rupa ya di sini. Tidak sempit jadi tidak apa-apa, kita geser ke bawah atau tarik ke bawah ya biar rata gitu ya. Oke, ini device manajernya teman-teman. Agak longgar sekali. Turunkan ya teman-teman. Kita perkecil aja. Kemudian kita turunkan ya, karena nanti yang kita deteksi di Android phone-nya ya. Nah, kita turunkan sekian.
Kemudian putihnya kita tunjukkan pada teman-teman. Di sini sudah kita tandai di port COM nomor 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau putih driver sudah terpasang, nanti akan muncul di sini. Ya, dan pastikan port COM-nya sama, ya. Jadi kita isikan di sini, teman-teman bisa langsung ketik di sini ya. Klik di serialnya. Nah, COM-nya ini diganti aja COM 3. Misalkan 3. Misalkan COM 2, COM 2 gitu. Kemudian speednya diganti menjadi seperti ini, 115200. Kemudian klik open. Nah, akan muncul seperti ini ya, putihnya jalan. Nah, kita sekarang mau coba praktek belajar itunya, shot pin. Oke, sebelum kita mulai, kita testing dulu putihnya jalan tidak gitu ya. Jadi ditandai dengan muncul tulisan sampai high star, low star ya. Kita matikan, kita cabut power, kita ambil bantaran karet teman-teman. Bantaran karet di bawah STB ya. Bantaran karet inilah yang berfungsi untuk sebagai ganjalan agar powernya ketika botnya kita dorong ke bawah itu tertekan gitu ya. Gitu, jadi tidak kita tekan dengan dipegang gitu, kita cukup dorong ke bawah aja. Trik ya. Ada yang ditekan boleh, silahkan senyamannya saja. Nah, kalau gini kan bunyi kan, nah tekan ya. Oke, sekarang lebih kita dekatkan lampunya teman-teman. Maklum, pandangan udah mulai kabur teman-teman. Mungkin faktor usia. Mungkin di usia 40 ke sini teman-teman juga sudah mulai merasakannya. Oke, mikrosri sudah kita masukkan HDMI nya, karena kita juga butuh pantauan di layar monitor, karena nanti ketika sudah masuk recovery full, kita harus melakukan perintah melalui itu ya. Oke, alat shotnya sudah. Kita tekan power teman-teman, tekan power, masukkan adaptor ya. Kemudian silahkan di shot ya, shot ya. Jika restart berarti tidak. Oh, putihnya goyang teman-teman. Bentar. Putihnya goyang. Kita tindih dengan keyboard. Ulang ya teman-teman. Oke, sambil tekan power, hitung 3 detik ya, udah display shot ya. Oke, lepas. Kalau klip tidak berhasil. Nah, tidak berhasil tuh, telat ya. Ulang lagi. Nah, gini, saya pun juga tidak langsung jadi teman-teman, tidak langsung jadi, semuanya butuh proses ya. Nah, baris kelima itu dilepas. Nah, kalau seperti ini biasanya jadi teman-teman. Nah, bedanya di situ. Ada pagarnya karena ini Juli 2023. Juli. Kalau yang April tidak keluar pagarnya teman-teman. Jadi bisa kita tunjukkan di sini. Ada pagar di sini. Nah, ini kita cabut HDMI, kemudian kita pasangkan kembali. Klik. Tuh, muncul. Oke. Kemudian yang kita lakukan adalah kita hilangkan merahnya dulu. Kita lakukan, teman-teman, sambil ditekan power ya. Power ini fungsinya untuk menggeser perintah ya teman-teman.
Nah, jadi kalau kita tekan-tekan seperti ini kan dia bergeser gitu perintahnya. Nah, kita paskan di nomor 2 reboot to bootloader ya. Sambil tekan perintahnya, kemudian sambil di short ya. Ini sambil saya short, kemudian kita tekan power. Oke. Tunggu sampai STB restart. Oke. Nah, ini restart sampai lotak to start. Nah, lepas. Coba masuk. Kita tutupi dulu. Kemudian kita coba hubungkan kabel mil to milnya. Tuh, terhubung kan teman-teman? Terhubung di device ini ya, muncul ya, Android ADB interface. Nah, setelah ini, nah tahap selanjutnya adalah kita akan unlock to bootloader ya. Nah, unlock to bootloader ini kita pakai toolnya miliknya Antonio. Nah, di folder Antonio. Nah, ini masih merah teman-teman, masih merah kan? Nah, yang perlu kita lakukan hanya seperti ini teman-teman. Sambil di short, kemudian di enter saja. Ya, sambil di short, kemudian di enter. Short, enter. Oke, sampai restart keluar. Nah, ini lepas langsung. Belum kena. Ulang lagi. Kalau di sini kan aman teman-teman. Intinya tidak begitu sulit. Enter. Restart. Oke, lepas. Nah, belum 5 detik. Hitungan kelima aja. Tuh, 2, 3, 4, 5. Belum kenal ya. Hitungan kelima ulang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Oh, 6 teman. 6. Ngawur deh. Di petunjuknya 5. Kita coba kok 6 gitu ya. Pokoknya dicoba aja teman-teman. Jadi tidak usah takut ya, tidak usah takut. Ini sudah statusnya unlock to bootloader. Ya, jadi sudah warna hijau. Jadi ini sudah siap untuk kita flash ya teman-teman. Nah, kita akan langsung flash ke firmware-nya, bukan Antonio ya, sama Android 12, tapi miliknya EBS Project. Nah, kita buka di sini. Kemudian kita buka V5. Nah, di V5 ini ada 2 folder ya. Nanti akan kita tunjukkan pada teman-teman. Nah, di sini ada miliknya Antonio. Flash unlock ya. Nah, ini sudah ada, kita taruh di samping sini. Karena tujuannya nanti kita untuk membandingkan, teman. Kemudian kita buka Explore satunya. Nah, Explore satunya. Nah, saya kebetulan punya folder miliknya EBS Project. Nah, EBS Project ini, nah foldernya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau flash ada petunjuknya, di sini sudah ada perintahnya. Pastikan unit sudah berhasil UBL, sudah kita UBL. Buka folder tool, lakukan klik 2 kali UBL bat, lakukan UBL short pin sampai tool. Nah, ini sudah. Kemudian untuk scan di device, pastikan sudah terhubung UBT. Nah, ini ada penyekan ya, di scan. Kemudian pilih nomor 3 untuk eraser data, pilih nomor 4 untuk full flashing, pilih nomor 3 eraser data lagi, pilih nomor 5 untuk reboot system. Nah, ada perintah-perintah yang harus diikuti seperti ini teman-teman. Nah, tapi
yang namanya uji coba ya. Ini kita buka tool file EBS project, kemudian bahannya ini ada 8 ya. Ada 8 file yang nantinya akan kita copy ke EBS punya toolnya Antonio. Nah, di Antonio ini juga ada bot, ada DTB, ada DTBO sama ya. Kemudian ada logo, kemudian ada recovery, ada super, ada fitmap. Nah, sama super fitmap. Yang beda di sini ada recovery. Nah, di sini tidak ada recovery, ada juga. Yang tidak ada apa ini? Bot, DTB, bot loader. Di Antonio tidak ada bot loadernya. Jadi kita akan copy ini, kemudian tanpa bot loader nanti ke sini ya. Jadi tujuannya apa? Agar nanti kita tinggal klik flash ini langsung flash semuanya gitu. Kita coba ya teman-teman. Kalau gagal nanti bisa kita kembalikan ke versi yang berbeda. Nah, kita coba dulu. Untuk memudahkan ini kita copy dulu teman-teman. Oh iya, bukan. Ini kita bikin foldernya terlebih dahulu. Ini kita copy. Kita bikin folder di tempat yang berbeda ya, di sini aja. Kita pastekan di sini. Kemudian ini juga nanti akan kita copy, akan kita masukkan ke folder yang itu, akan kita timpa gitu ya. Jadi toolnya Antonio tapi dalam firmware-nya nanti adalah EBS project. Coba ya, karena kalau yang pakai Antonio kan Netflix tidak bisa nih. Kalau pakai ini Netflix bisa gitu. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Prosesnya memang agak lama, tapi tetap ditunggu saja sampai berhasil ya. Kalau di perintahnya miliknya apa itu? Yang di EBS project kan memang satu-satu ya, diikuti perintahnya gitu. Tapi saya mau coba yang berbeda. Jangan diketawakan ya nanti kalau gagal ya. Atau pemilik firmware-nya nanti kalau caranya diolah-alik nanti saya yang dapat marahin ya. Uji coba saja teman. Resiko ditanggung penumpang, oke. Nah, jadi kalau ini nanti gagal, tak apalah gitu. Buat pengalaman saja. Lumayan lama teman-teman. Sebenarnya kan yang dari yang kita copy ini itunya tidak perlu gitu ya. Yang file-file besar itu tidak perlu. Kayak super ukurannya besar sendiri. Ukurannya 1,4 gitu kan, besar. Giga. Oke. Kita backup dulu, tujuannya nanti ketika dipakai untuk flashing, besoknya saya tidak perlu ekstrak ulang, karena sudah punya file backup. Oke, sudah. Nah, file yang ini tadi kita copy dan kita masukkan di sini teman-teman. Nah, kita pastekan di sini. Paste. Kemudian kita pilih apa teman-teman? Replace ya. Nah, timpa. Ukurannya hampir sama teman-teman. Cara ini pernah saya lakukan pada firmware Realunic Pro teman-teman. Jadi pingin langsung saya ganti Android 10 gitu ya. Dari 12 langsung saya ganti Android 10 waktu itu. Mentok di bot animasi dan kita coba kata reset gitu, kok gagal. Ini tutorial agak berbeda teman-teman, tidak sesuai petunjuk yang ada di firmware. Bukan mencari sensasi ya teman-teman, mencari solusi. Kadang itu kan kita coba di satu persatu kan,
kemudian bisa kita itu ambil yang terbaik ya gitu kan, kayak coba gitu. Tapi kalau nanti bisa seperti dengan tool ini, jadi seperti tadi kita tidak melakukan perintah-perintah seperti yang di EBS, tapi langsung ya, ketika kita klik langsung flash ya. Jika lainnya langsung kita flash, klik satu kali dia langsung flash ya. Masih terhubung dengan baik ya teman-teman. Oke, sudah berhasil teman-teman. Dari bahan ini selanjutnya kita akan melakukan langsung perintah klik ya. Nah, di sini tanpa bootload. Nanti copy sekalian juga tidak apa-apa sih teman-teman. Cuma kecil ya. Tapi tidak ada yang ditimpa karena memang di file ini tidak ada perintah di bootloader itu ya. Langsung kita mulai teman-teman, kita klik ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah dia melakukan flashing teman-teman dengan toolnya Real EBS Project ya. Toolnya EBS Project, jadi kita tidak perintah satu kali dua kali gitu ya, tapi langsung flash. Nah, ada 12 ini. Nah, kayak gini. Invalid ini. Kita tunggu sampai benar-benar selesai teman-teman. Jadi kalau nanti ini berhasil, teman-teman bisa langsung mencoba seperti langkah saya. Di copy filenya dipindah ke firmware-nya Antonio, langsung digunakan untuk flashing. Telepon. Oke. Sudah sampai 9 teman-teman. Sudah sampai 9. Teman-teman juga bisa praktekkan ini di rumah ketika mendapat STB dengan OTA April atau OTA Juli 2023 atau April 2024. Bisa pakai toolnya Antonio, tapi dalamnya dikasih miliknya EBS Project ya, EBS Project. Nah, ini sudah ganti buat logonya, merahnya kita hilangkan dulu. Serampung. Di perintah ini kemarin kalau di perintahnya di toolnya, kalau kita baca toolnya perintah di kayak readme-nya di ini, kita diperintahkan di sini ada pilihan untuk erase data memory cache ya. Atau kita masuk recovery kemudian di erase data gitu ya. Tapi ini kita coba dulu teman-teman. Jadi apakah terhenti di Android ini atau bisa sampai masuk di menu. Kalau berhasil masuk di menu berarti berhasil ya, tanpa perlu kita ini. Nah, gitu.
Nah ini ada perintah WP data factory reset 3 kali. Harus sampai 3 kali ya. Oke, kita tunggu dulu. Kalau memang benar-benar lama dan harus kita ulang, ya harus kita ulang. Harus ditekan ini. Tahan 5 detik. Jadi tahapan ini ada yang kita lewati teman-teman, dari pilihan nomor 3, erase data. Kemudian ada lagi untuk erase data lagi. Ya. Jadi ada tahap ini. Oke, karena ini bootingnya agak lama, kita langsung sesuai perintah ya. Kita tekan power, masukkan adaptor, tahan 5 detik ya. Kita lepas. Oke, perintahnya sampai 3 kali teman-teman. Oke, kenapa harus sampai 3 kali? Belum tahu jawabannya, tapi kita ikuti perintahnya saja. Lagi, tahan. Oke, setelah itu kita reboot. Oke, sudah, ini kita minimize teman-teman. Karena udah putus, kemudian perintah ini juga kita close saja. Ini kemudian kita akan munculkan ini di layar ini agar lebih besar ya. Kita perkecil. Intinya udah berhasil kita flash sih. Semoga bisa sampai masuk di start menu home. Karena ini videonya adalah mode percobaan ya teman-teman, mode percobaan. Jadi dari file 2 file firmware kita ambil jalan pintas lah intinya gitu, agar bisa diterapkan di STB ini jadi lebih cepat gitu. Kalau di perintahnya EBS Project kan kita harus ngeklik nomor, kalau yang di Antonio kan kita tinggal klik 1 kali gitu, titik, 2 kali ya, titik, itu udah langsung otomatis di flash gitu. Nah, berhasil teman-teman, berhasil ditandai dengan iya. Kita masukkan mouse pasti udah muncul ini tuh ya kan, udah berhasil ini tuh. Android 12 teman-teman, kita lewati ya. Connect internet kita lewati saja, kemudian ini kita terima. Oke, abaikan nanti, kita back ya. Nah, kita sudah dapat firmware EBS Project. Sudah ada Netflix-nya di sini. Kita akan coba kasih internet dan kita akan buka Netflix-nya teman. Kita akan buka Netflix-nya.
kalau dia buka kemudian restart kayak di miliknya Anthony. Nah, jadi tidak kita rekomendasikan teman-teman. Kita buka Netflix ya. Internetnya udah jalan, ini warnanya sudah hijau biru, kuning. Oke, aman ya. Aman. Kalau mau mulai tinggal klik mulai gitu, kita harus pakai keycode ini. Nah, kita ngisikan kode kayak biasa login gitu. Oke. Mungkin ini rekomendasi ya teman-teman. Jadi kita bisa padukan, misalkan firmware orinya Antonio kita gantikan dengan IBS dalamnya. Seperti tadi ya. Kita buka lagi di foldernya agar teman-teman juga bisa melihat hasilnya. Kita perkecil lagi ya teman-teman, kita taruh di sini. Nah, kita akan bukakan foldernya di sini. Nah, ini kemudian saya juga buka folder miliknya ini. Nah, jadi saya mengganti file. Kita klik tipe ya, biar dia seragam gitu. Nah, file ini dengan file ini teman-teman ya, kecuali di sini nanti adalah file bootloader. Memang di miliknya Antonio tidak ada file bootloader. Jadi dari mulai bootloader ATB, DTB, DTBO, logo, recovery, super, sama Med sama. Ini kita pindahkan di miliknya Antonio. Kemudian dengan tombol flash ya. Ini sebenarnya kalau kita buka di kayak di notepad ya. Misalkan kita edit. Nah, di perintah flash ini sudah mencakup ini semua teman-teman. Jadi sampai diakhiri pada perintah reboot. Nah, pertama mulai dari perintah flash boot.img. Kemudian di sini sudah ada perintahnya erase data. Kemudian di sini ada password erase data. Kemudian ada password erase metadata. Nah, kita bisa tunjukkan di sini dengan perintah miliknya miliknya EBS project ya. EBS project bisa dibaca di sini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada perintah sama ya sebenarnya di sana. Perintahnya sama. Di situ ada erase data dan cache. Nah, di sini juga ada perintahnya. Ada erase data. Ada erase cache. Kemudian ada erase metadata. Nah, di sini mungkin metadata tidak ada. Nah, gitu. Kemudian flash dari mulai bot.img, dtb.img, dtbo.img, logo.img, kemudian recovery.img, super.img, vipmed.img. Ini semuanya di sini juga ada. Ya, perintah-perintah flashnya itu nanti biasanya di sini. Nah, ketika mulai flash. Sampai diakhiri pada bagian akhir adalah reboot. Nah, dengan ini perintah flash yang ada di EBS project bisa kita ringkas menggunakan tool yang ada di flash miliknya Antonio. Oke. Itu ya teman-teman, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kali ini. Semoga tutorial ini jadi lebih bermanfaat dan teman-teman bisa mencoba untuk mempraktekannya. Terima kasih kepada EBS Project, terima kasih pada Om Antonio atau semua yang membuat firmware yang super keren ini, sehingga teman-teman kita semua bisa mencicipi V5 dengan Android 12.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sehat selalu untuk pengembang dari firmware ini. Sukses selalu, dilancarkan rezeki. Terima kasih atas karya-karyanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, dan membagikan video ini agar semakin banyak teman-teman kita yang terbantukan. Akhir kata, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.